Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan kiranya yang membuka pengertian-pengertian Alkitab ini kepada kami semua. Ayat hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Saudara, Raja Hizkia melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah sehingga dia dipujinya. Dan alangkah sukarnya untuk melakukan apa yang benar di mata Allah, yang pasti kita dimusuhi oleh massa yang banyak. Sehingga apa yang kita lakukan bukan memelihara teman, tetapi bisa-bisa dijauhi oleh teman. Matius 7 ayat 14 mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Raja Hizkia melakukan yang benar, dan Tuhan memberikan dia power atau kekuasaan sebagai seorang raja untuk mengatakan hal tersebut seperti di ayat sebagai berikut. 2 Raja-Raja 18 ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang mendebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. 18 ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Raja Hizkia hidup di zaman di mana orang-orang menyembah berhala, dan dia tidak segan-segan untuk meremukkan tugu-tugu berhala. Tiang-tiang berhala juga ditebangnya, dan patung ular tembaga yang masih disembah dihancurkannya. Semua itu dijauhkan baik dari dirinya maupun dari rakyatnya, dan tindakannya itu dipuji oleh Tuhan. Seperti juga kita hidup dikelilingi oleh orang-orang atau teman-teman yang berjalan tidak di dalam Tuhan, menyembah berhala, korupsi, berbohong, menipu, masih orientasi kepada uang, kekuasaan, dan lain-lain. Maka sanggupkah kita melakukan seperti Raja Hizkia? Sanggupkah kita memotong tali persahabatan yang sudah terjalin? Apakah kita sanggup menjauhkan mereka kalau berhala-berhala tersebut milik kita atau dalam kekuasaan kita? Sanggupkah kita meremukkan, menebang, dan menghancurkan mereka? Apakah kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan? Mari kita lihat ayat di bawah ini. Matius 10 ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dalam ayat ini kehendak Tuhan terlihat jelas bahwa hubungan ibu dan anak atau menantu terhadap ibu mertuanya yang dianggap sudah paling dekat pun sanggup kita relakan untuk menjauhinya, menghancurkannya, yaitu apabila mereka memilih untuk tidak mempunyai iman kepada Kristus. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Kita bisa untuk mendoakan mereka, tetapi mungkin kita harus merusak, menebang, meremukkan perbuatannya.
apalagi hubungan pertemanan, persahabatan, koleha, atau teman kerja, sejawat, bisnis, dan lain-lain dibandingkan hubungan ibu dan anak? Kita tidak mau sampai Kristus harus menyangkal kita di hadapan Bapa, bukan? Oleh karena itu, hubungan duniawi harus diserahkan ke kaki Yesus. Biarlah jalannya yang mengatur, tetapi kita sekali-kali jangan sampai menyangkal iman kita kepada Kristus apapun yang terjadi. Demikian renungan hari ini. Biarlah intimasi atau keakraban hubungan kita dengan Kristus makin erat hari demi hari, sehingga membuat pengenalan kita kepada Dia makin dalam.